Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, siapapun yang melihat video ini, insyaallah semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dikaruniai anak yang saleh-salehah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diangkat penyakitnya, dan semoga insyaallah diberikan harta yang berberkah dunia dan akhirat, dan insyaallah nanti matinya dengan matinya husnul khatimah. Insyaallah semoga kita semua meninggal dengan husnul khatimah. Saudaraku yang melihat video ini, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini, malam Ahad, tanggal 5 bulan 2 2022, kurang lebih jam 11:41. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita biasa melihat teman kita ketika dia makan durian, kita minta. Ketika kita minta, biasanya itu dia memberikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak minta, biasanya juga dia tidak memberikan. Nah, itu semua pelajaran buat kita. Ketika kita mempunyai teman, kita satu kantor, ketika dia makan rambutan, biasanya kalau kita terlambat datang, kita minta rambutannya. Dan ketika kita minta, pasti dikasihkan. Nah, sama kalau ada teman kita makan pisang nugget di kantor atau di mana, ketika kita datang minta, pasti dikasihkan. Jadi intinya ketika kita menginginkan sesuatu, mintalah dan pasti akan dikabulkan, diberikan oleh yang kita tempat minta. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika kita melihat ada orang setiap hari sholat duha terus, tidak pernah meninggalkan sholat duha. Biasa juga kita lihat ada orang setiap hari baca Al-Quran, setiap malam baca Al-Quran. Ada juga orang setiap hari berzikir kepada Allah, setiap hari bersolawat, setiap hari sholat sunat, setiap hari bersedekah. Terkadang dalam hati kita juga mau seperti itu, tapi kita tidak bisa lakukan. Masalahnya itu adalah kuncinya, kenapa kita tidak bisa lakukan? Karena kita tidak minta untuk melakukannya itu. Sama siapa kita minta? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah ketika kita mengharapkan suatu amal ibadah yang dilakukan orang dan kita iri kepada dia dan mau melakukannya juga, tapi kita susah, maka mintalah kepada Allah. Cobalah minta kepada Allah. Cobalah minta kepada Allah. Cobalah minta kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah, bimbinglah saya, ya Allah, untuk selalu mengingatmu, mensyukur nikmatmu, memperbaiki ibadahmu, ya Allah. Bimbinglah saya untuk setiap hari salat duha, ya Allah, tidak pernah saya tinggalkan, ya Allah. Mohon kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kamu istiqomah. Allah akan berikan kita salat duha terus. Kenapa kita minta kepada Allah? Kalau sesama manusia saja kita minta dikasihkan, apalagi Allah. Allah itu kita tidak minta, Allah kasihkan. Contoh kecil, pernahkah kita berdoa, ya Allah kasih saya hidung, tapi Allah kasih kita hidung? Pernahkah kita berdoa, ya Allah kasih saya mata, tapi Allah kasih kita 2 mata? Pernahkah kita berdoa, ya Allah kasihlah saya lubang hidung, ya Allah? Tidak pernah. Tapi Allah kasih kita 2 lubang hidung. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling baik sekali sama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya jangan
pernah bosan meminta kepada Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Kalau hari ini belum terkabul, mungkin besok akan diberikan Allah. Kalau tidak diberikan, mungkin Allah berikan yang lain. Kalau tidak diberikan di dunia, pasti Allah akan berikan di akhirat. Olehnya mintalah kepada Allah. Sesungguhnya ketika kita minta kepada Allah, dan Allah belum memberikan kepada kita, itu tandanya Allah tahu belum pantas diberikan kepada kita. Contoh kecil, anak TK ketika mau pergi sekolah, dia minta, ibu minta uang 100.000 mau pergi sekolah. Pasti kita orang tua tidak kasih uang jajan anak TK 100.000. Kenapa? Kita tahu ketika dia bawa uang 100.000, bisa-bisa nak kasih hilang atau dia tidak tahu belanjakan. Tapi ketika kita mempunyai anak sudah kuliah, minta uang 100.000, jangankan 100.000, 500.000 kita akan kasih. Kenapa? Kita tahu bahwa anak ini mampu membawa uang 500.000 itu kita kasih. Kenapa anak TK tadi 100.000 dia minta kita tidak kasih? Karena kita yakin bahwa anak TK ini belum mampu untuk mengembang amanah uang 100.000. Semoga bermanfaat. Insya Allah saya mohon doa tak semua yang melihat video ini, doakan Pak Bahar meninggalnya nanti dengan husnul khotimah. Doakan Pak Bahar ini meninggalnya dengan husnul khotimah. Doakan Pak Bahar ini meninggalnya dengan husnul khotimah. Doakan Pak Bahar ini diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri yang solehah, anak yang soleh-solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berusaha menjadikan Al-Quran sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang melihat video ini insya Allah juga seperti itu. Kita saling mendoakan. Semoga juga yang melihat video ini insya Allah dikaruniai anak yang soleh-solehah, penghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dan yang paling penting adalah semoga yang melihat video ini meninggalnya nanti dengan husnul khotimah. Semoga panjang umur, sehat, umur yang berkah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Mari kita akhir dengan baca salawat. Semoga insya Allah kita semua diberikan syafaat Rasulullah nanti di hari kemudian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.